Duh, ini harus gue yang benerin apa enggak ya? Males banget benerin. Ya udah gue yang benerin. Kenapa? Aduh. Sempat ini dulu Mbak di awal, peran Mbak Nindi di divisi aspek itu apa dan sejauh mana keterlibatan Mbak Nindi dalam ngurusin annual report? Kan aku nggak ada. Peran aku ya? Gimana ya jawabnya ya? Karena annual report adanya di divisi SPT untuk pembentukannya, jadi aku berperan untuk mengkoordinasi semua PIC yang diperlukan untuk mengisi kelengkapan pengungkapan di annual report. Aku koordinasi PIC-nya juga, aku ngecekin isinya juga, koordinasi dengan vendor, terus juga pengecekan terhadap peraturan-peraturan yang diperlukan itu sih. Oke, terus kalau secara umum tuh penyusunan annual report tuh gimana sih Mbak? Penyusunan annual report tuh gimana? Ini mau dijelasin dari vendor juga atau maksudnya cuman di kitanya atau mau di kitanya? Berarti biasanya kalau kita udah milih vendor yang ditunjuk itu kan mereka akan ngasih draft annual report berbentuk Word yang biasanya udah mereka tulis ulang atau mereka sesuaikan dengan standarnya mereka masing-masing ya. Jadi setiap vendor kan punya standar masing-masing, tapi tentu itu harus mengacu kepada peraturan-peraturan yang kita pakai. Jadi mereka bikinin draftnya, lalu nanti kita akan update isinya sesuai dengan yang terjadi di tahun buku tersebut. Nah itu yang perlu dikoordinasikan dengan PIC terkait. Nah terus nanti kalau misalnya udah dikasih koordinasi terkait, ya pastinya kan dikumpulin lagi, dilihat lagi benar atau enggak data-datanya, terus dituangkan ke dalam annual report ya, kayak gitu sih. Baru nanti setelah misalnya udah dituangkan, dipastikan isinya itu telah sesuai dan PIC-nya juga udah memastikan isinya sesuai, baru cetak buku. Terus kan judul aku tentang disclosure ya Mbak, pengungkapan informasi. Menurut Mbak itu seberapa penting sih Mbak disclosure dalam annual report bagi perusahaan LPI? Seberapa penting bukan penting lagi, itu kewajiban kita ya. Emang harus diungkapkan, kalau nggak sesuai dengan peraturan. Kita kan punya peraturan yang harus kita patuhi, itu POJK 16. Selain itu juga kita harus mengacu kepada GCG, Good Corporate Governance kita itu di PMK 208. Itu semua pengungkapan diatur di situ dan semua harus terpenuhi, kalau nggak nanti itu akan menjadi sebuah temuan. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa penting dan itu wajib. Terus gimana LPI mastiin informasi yang di jadwal report tuh mencerminkan nilai GCG? Gimana memastikan LPI itu mastiin informasi di annual report? Itu dengan mengacu ke PMK 208 tentang pengungkapan. Jadi kita memenuhi PMK 208, semakin banyak, maksudnya semakin sedikit temuan dari BPKP tentang pengungkapan, berarti semakin bagus pengungkapan kita, disclosure kita di annual report. Terus kira-kira ada nggak Mbak kendala dalam proses pengungkapan informasi dalam annual report? Kendala jenis apa yang harus diungkapin ya Mbak? Dia nanya kendala apa dalam proses disclosure? Kendala apa dalam proses disclosure dalam annual report? Ada? Iya kan? Maksudnya kalau misalnya kamu nanya proses pengerjaannya atau pengungkapannya, kalau pengungkapannya itu enggak, pengungkapan kalau proses kan beda ya. Kalau prosesnya apa betul? Kalau prosesnya iya koordinasi. Konfirmasi data, konfirmasi narasi itu ternyata nggak bisa sekali tektok gitu. Itu butuh reconfirm, nah kejadian kan, ternyata masih ada yang belum tepat, either
karena human error di kita atau Human error di vendor. bisa aja. Ini langsung ke yang ini aja Mbak, yang ke kenapa komite audit itu. Terus maksudnya kayak kenapa alasan perbedaan di 2003 ada tapi di 2004 tuh nggak ada? Oh, itu iya, itu lagi salah satu yang tadi karena maksudnya kendala yang proses itu bisa jadi terkait human error juga, bisa jadi karena kita nggak ada standarisasi untuk pengungkapannya itu harus seperti apa, sedangkan setiap komite itu punya PIC-nya masing-masing, dan maksudnya semua PIC kan punya gaya penulisan dan penyampaiannya beda-beda. Kenapa itu beda? Ya karena pergantian PIC juga, perbedaan PIC antar komite itu yang bikin kenapa tulisannya beda, dan itu dan salah satunya karena kita nggak punya standarisasi pengungkapannya juga, maksudnya harus selengkap apakah semua komite pengungkapannya harus bentuknya sama atau berbeda-beda, itu yang bikin itu beda, dan itu udah kita perbaiki di tahun ini gitu. Jadi kita bikin standar pengungkapannya harus sama. Terus karena itu semua nilai GCG di annual report tuh jadi berkurang atau gimana Mbak? Untuk tahun ini ya, Yang 24 kayak yang udah yang kurang lengkap itu. GCG kita nggak berkurang kan, nilainya naik kan ya, naik 0, kan Di mana? Di iya naik, karena kan nggak cuman terkait iya itunya banyak aspek-aspeknya, nggak cuman itu aja. Nah kita sih nggak turun, ya naik. Oke. Kan aku ngambil prinsip GCG lebih ke transparansinya Mbak. Menurut ini disclosure ini tuh yang dilakukan LPI itu udah mencerminkan prinsip transparansinya belum Mbak? Udah dong. Itu juga kenapa kita tahun lalu itu mengikuti ARA. Itu salah satu ajang untuk bahwa yang membuktikan bahwa pengungkapan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan, karena kan di ARA itu kita mengacu dengan beberapa peraturan dan memvalidasi bahwa yang kita tuangkan itu sudah lengkap sesuai dengan peraturan. Jadi kalau misalnya ditanya apa tadi, udah masuk prinsip transparansi, udah, karena kita udah mengikuti semua peraturan dan kita bisa memvalidasi dengan kita mengikuti arah yang kita tampilkan itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Terima kasih, punyaku yang mana? Ini punyaku. Ini punya bunda. diaduk. Terus ini Mbak paling ada gak Mbak evaluasi terkait kualitas disclosure? Itu 17 sampai 17 Evaluasinya itu apa Mbak kira-kira? Di itu ya, kalau evaluasi secara langsung di kitanya sendiri sih nggak ada ya, tapi itu bisa kita lihat dari hasil BPKP ya, karena itu yang akan ngecek kita tiap tahun untuk pengungkapannya. Jadi dari situ sih paling evaluasinya. Dari BPKP ya? Kalau evaluasi kita sendiri lagi sih nggak ada sih. Paling sih Mbak terakhir deh, ada nggak Mbak saran atau upaya yang dilakukan untuk meningkatin kualitas disclosure dalam annual report ke depannya? Saran ya, Ke depannya dari udah 6 udah 7. apa ya Bapak, saran untuk pengungkapan annual report tahun ke depan? Kalau jawabnya milih vendor mahal nggak mungkin kan. Oh, ACGS, peraturan ACGS, ASEAN apa ya namanya itu, bentar ya aku cek. Development ke depannya ngikutin PUKGI sama ACGS ya. PUKGI. Nama peraturannya bentar ya, aku peraturannya itu namanya nih, ASEAN Scorecard Governance.
sama Pukki itu. PUKGI 2021. Ini peraturan yang digunakan di ARA juga. Oh, Dia. Nah, kalau kita mau ikut ARA itu peraturannya nggak, kalau kita wajib sesuai peraturan itu kan sebenarnya cuma POJK 16 dan PMK 208. Tapi sebenarnya dari situ ada lagi yang lebih lengkap, itu kita mengikuti juga ini ACGS dan PUKGI ini. Nah, ini yang belum kita checklistin dengan itu ya. kan jadi harus sesuai sama Annual report. Itu paling itu pengecekan terhadap ACGS dan PUKGI. Oke. Berarti karena yang aku bahas program kerja komite audit itu nggak dijabarin karena emang PIC-nya nggak ngerampin. Jadi gini, kalau misalnya mau kenapa beda, kita nggak punya standarisasi untuk pengungkapan. Itu pertama, nggak ada standarisasi. Jadi sebenarnya kita maksudnya pikir kalau misalnya itu kan sesuai dengan komitenya masing-masing ya. Jadi itu kita nggak ada standar pengungkapannya harus seperti apa bentuknya. Yang kedua, karena setiap PIC komite itu berbeda. Jadi kenapa itu berbeda ya, karena itu penulisannya berbeda. Nah, itu yang membuat kita harus memberikan standarisasi untuk pengungkapannya, penulisannya kayak gimana, itu sih. Oke. Tanya sih Mbak. Terima kasih. Ya makasih ya Mbak. Kenapa kamu ngambil ini sih?